Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Christine dengan NIM 2023-11198. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol adaptif saya dengan dosen pengampunya Pak Bayu Aji. Jadi sini saya akan membahas mengenai apa sih itu gen scheduling. Oke, selanjutnya saya next. Nah, apa sih itu gen scheduling? Jadi itu adalah suatu teknik umum untuk mengendalikan sistem nonlinear dengan dinamika yang berubah dari satu kondisi operasi ke kondisi operasi lainnya. Yang dimana penjadwalan penguatan digunakan ketika satu set penguatan pengontrol tidak memberikan kinerja dan juga stabilitas yang diinginkan di seluruh rentang kondisi operasi pembangkit. Nah, dapat disimpulkan bahwa gen scheduling adalah metode dalam kontrol adaptif yang digunakan untuk mengatasi sistem nonlinear atau sistem yang berubah-ubah atau time varving, yang dimana tujuan utamanya itu adalah agar pengendali itu tetap bekerja optimal meskipun kondisi operasi sistem berubah-ubah. Jadi gini, di gen scheduling itu merupakan satu sistem kontrol kan yang biasanya itu parameter PID-nya tuh kita ubah-ubah dulu ya, dengan beban berapa kita ubah-ubah. Nah, kalau di sini ya misal bebannya itu 100 kilo. Nah, itu otomatis parameter PID-nya itu berubah sesuai dengan beban berat kita, ya beban beratnya. Kalau misalnya beban 25 kilo berbeda dengan beban 100 kilo. Di PID-nya itu berbeda. Jadi seperti itulah gen scheduling. Oke, next. Nah, ini adalah grafiknya. Sebenarnya hampir-hampir mirip sih seperti grafik-grafik sistem kontrol adaptif yang lain yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Tapi bedanya di sini nih. Ada gen schedulingnya, ada blok gen schedulingnya. Nah, jadi di sini tuh uh, dia ini tergantung sama nilai set value-nya. Bisa lihat nih ada set value atau variabel penjadwal. Ini jadi misalnya bebannya. Nah, terus PID-nya dia terus tergantung oleh set value-nya. Terus masuk ke sini, dan ini sistemnya tuh adalah open loop. Ada PID, ada akuatornya, ada plan-nya, ada feedback-nya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada konsep utama dari gen scheduling. Yang pertama, sistem nonlinear. Nah, jadi dinamikanya itu berubah secara signifikan tergantung di mana ia beroperasi. Pengontrol linear tunggal seperti PID dengan gen tetap yang disetel agar bekerja baik pada satu titik operasi, mungkin tidak optimal, atau bahkan tidak stabil pada titik operasi lainnya. Jadi Jadi di sini nih sistem linear tuh intinya si PID ini di setel agar bekerja baik pada satu titik operasi. Jadi pokoknya dengan beban berapapun PID ini tetap bekerja dengan baik. Lalu yang kedua adanya pengontrol linear berbasis titik operasi, yang dimana membagi seluruh rentang operasi sistem non-linear menjadi beberapa titik operasi atau rentang operasi. Lalu yang ketiga variabel penjadwalan atau schedule variable. Nah, untuk memutuskan set parameter pengontrol mana aja yang harus digunakan saat ini, digunakan variabel penjadwal dengan simbolnya Z. Itu adalah suatu variabel yang nilainya mencerminkan kondisi operasi sistem saat itu. Lalu next. Yang keempat itu ada mekanisme penjadwalan. Ini adalah aturan atau fungsi yang memetakan nilai variabel penjadwal atau si Z ini ke set parameter pengontrol yang sesuai. Mekanisme ini sering diimplementasikan menggunakan yang pertama ada tabel lookup. Itu adalah parameter pengontrol yang diskret ditetapkan untuk rentang nilai variabel penjadwal tertentu. Lalu ada interpolasi, yaitu digunakan untuk mendapatkan transisi yang mulus antar set parameter saat variabel penjadwalan berubah secara kontinu. Nah, di sini ada nih prinsip kerja dari gen schedule, yang dimana prinsip kerjanya itu melihatkan penerapan berbagai parameter timing pengontrol sebagai proses transisi dari satu rentang operasi ke yang lainnya. Yang dimana dengan cara ini, gen pengontrol dan konstanta waktu
dapat lebih selaras dengan dinamika non-linear proses, yang dimana gain scheduling ini lebih sering melibatkan minimal 2 set parameter tuning daripada 3 set berbeda terdaftar dalam sistem kontrol yang lain. Dan gain scheduling ini berpengaruh terhadap nilai variabel yang diterimanya. Yang bisa saya bilang tadi kan tergantung oleh misalnya oleh beban ya, maka di sini dibilang gain scheduling itu berpengaruh terhadap nilai variabel yang diterimanya. Oke, next. Nah, di sini saya akan membahas satu kasus dari sistem kontrol gain scheduling, yaitu adalah desain dan implementasi controller PID gain scheduling untuk sistem pengaturan proses level pada proses kontrol teknologi. Ini saya dapat jurnal ini dari dapat kasus ini dari jurnal, ya di mana jurnal dari anak ITS. Oke. Ada latar belakangnya, yang dimana dalam proses industri sering dibutuhkan besaran-besaran yang memerlukan kondisi atau persyaratan yang khusus seperti ketelitian yang tinggi, harga yang konstan untuk selang waktu tertentu, perbandingan yang tetap antara dua variabel, atau suatu besaran sebagai fungsi dan besaran lainnya. Semua itu tidak cukup dilakukan hanya dengan pengukuran saja, tetapi juga memerlukan suatu cara pengontrolan agar syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Karena alasan inilah diperkenalkan suatu konsep pengontrolan yang disebut sistem kontrol. PCT-100 merupakan modul training kontrol proses yang dilengkapi dengan beberapa sensor dan aktuator untuk aplikasi dari suatu proses. Nah, sensor yang terdapat pada PCT-100 itu adalah merupakan sensor level, temperatur, flow, dan pressure. Sedangkan aktuatornya itu berupa pump atau pompanya, heating, valve, dan cooling itu merupakan suatu aktuatornya. Semua sensor dan aktuator pada PCT-100 itu dapat diaktifkan secara manual atau otomatis dalam kontrol proses. Sensor dan aktuator tersebut saling terintegrasi, tetapi tidak harus diaktifkan semua, dapat diaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, plan ini memiliki sistem non-linear pada proses levelnya yang mengalami perubahan nilai set point secara langsung tidak sesuai dengan keluaran pompa air. Sehingga perubahan beban tersebut dapat mengakibatkan keluaran menjadi tak sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, dirancanglah suatu controller untuk mengatur kondisi menjadi linear pada set point yang sudah ditentukan. Jika proses mengalami perubahan beban. Nah, ini adalah desain controller PID-nya dalam bentuk Simulink. Ini saya dapat dari jurnal, belum saya buat. Ada proporsional, integral, derivatif. Lalu ini mereka disatukan dengan pakai add ini. Lalu habis itu masuk ke plan. Dan ini adalah untuk melihatkan hasilnya, ada scope. Nah, secara umum nilai gain yang bergantung dari variabel dapat dikatakan sebagai gain scheduling. Jika diimplementasikan dalam controller PID bahwa parameter proporsional, integral, dan derivatif, controller berubah tergantung variabel tertentu. Variabel tertentu yang berubah kontinu terhadap waktu akan mempengaruhi nilai dari gain controller PID. Untuk mendapatkan nilai parameter dari controller PID terdapat beberapa cara. Salah satu caranya itu adalah membagi sampel yang sangat banyak dari variabel yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah hasil respon kondisi set point, yang dimana di sini levelnya masih 50%. Bisa dilihat nilai rise time-nya masih kecil dan juga settling time-nya masih rendah. Habis itu ada error, yang mana errornya ini sangat-sangat banyak. Kenapa masih banyak? Karena di sini kita masih bikin levelnya 50%. Tapi dari hasil ini didapat sinyal dengan controller PID memiliki karakteristik sesuai dengan sistem yang dikehendaki. Kesalahan yang diperoleh pada sistem dengan controller PID yang dibuat memiliki kesalahan pada keadaan waktu tunak yang sangat kecil. Lalu inilah suatu respon jika
kondisi set point-nya memiliki level 100%. Walaupun apa ya, rise time-nya cepat, tapi dia tuh tidak melebihi set point-nya, masih di bawah. Dan juga di sini dia tidak bisa dilihat tidak memiliki error. Bisa dibilang bahwa desain ini memiliki karakteristik sesuai dengan sistem kehendakinya, sesuai dengan nilai set point-nya. Oke, kesimpulannya. Dari pengujian yang telah dilakukan ini diperoleh beberapa kesimpulan, yang dimana dengan pendekatan metode Harriot ini, fungsi alih yang didapat memiliki hasil model respon pendekatan yang sama dengan tau sebesar 587,2 detik. Settling time-nya sebesar 5%, yaitu sebesar 16.645 detik. Lalu ada nilai rise time-nya itu sebesar 1.475 detik. Dan waktu delay-nya itu sebesar 33,97 detik. Respon ini memberikan keluaran steady state sebesar 34,97. Controller PID gain scheduling ini dapat mengendalikan respon plan yang mengalami perubahan kondisi dengan rata-rata kesalahan sebesar 0,06% dan kesalahan waktu tunak pada implementasi sebesar 0,12%. Secara umum, nilai gain yang bergantung dari variabel implementasi controller PID bahwa parameter proporsional, integral, dan derivatif controller ini berubah tergantung variabel tertentu. Variabel tertentu yang berubah kontinu terhadap waktu akan mempengaruhi nilai dari gain controller PID. Oke, sekian pembahasan mengenai gain scheduling pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum.